Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, Bapak Dikro. Selamat pagi, Pak Dikro. Sudah bergabung di Zoom ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bapak Ibu. Yang saya hormati para pengurus pengelola LP3H, Halal Center Win Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta segenap pendamping proses produk halal yang bernaung di bawah LP3H Halal Center Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melangsungkan silaturahmi secara virtual dan juga dalam rangka halal bihalal karena kita masih di bulan Syawal, masih belum eh, bertemu ya secara intens atau secara offline dengan para pendamping PPH. Jadi kita masih berkesempatan untuk melakukan halal bihalal secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita tetap bisa beraktivitas dengan prima, dengan baik, dengan optimal, sebagaimana apa yang sudah menjadi kewajiban kita atau dijadikan sebagai kewajiban-kewajiban dari aktivitas kita, baik itu pekerjaan maupun aktivitas yang lain. Salawat serta salam, marilah tetap kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebab atas limpahan rahmat dari beliau, kita semua senantiasa dapat berjalan di agama yang benar, di petunjuk yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak Dikro dan juga pengurus LP3H serta para pendamping PPH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, gitu ya. Mewakili Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya Begum Fauzia menghaturkan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga permohonan maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf kami, baik itu perkataan maupun perbuatan ataupun tulisan melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya eh, kepada para penanggung jawab dari pendamping PPH, ada Pak Rosyidi, ada Pak Ruli, ada Pak Munif, ya, beberapa nama yang saya masih eh, hafal dengan baik karena semakin banyak para pendamping PPH, saya kurang begitu mengenal pendamping PPH yang baru. Salam kenal juga dari saya, karena setiap saat selalu ada proses pelatihan dan rekrutmen, jadi terus bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, pun di sini kami atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau selama misalnya di dalam proses pelayanan ataupun fasilitasi menjembatani para pendamping PPH dengan BPJPH, mungkin dari kawan-kawan LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih terdapat kekurangan, masih terdapat ketidakoptimalan di dalam memfasilitasi Bapak Ibu semua. Namun besar harapan kami Bapak Ibu bisa menyampaikan gitu kepada pengelola LP3H, Bapak Ibu juga sudah hafal siapa-siapa pengurus LP3H, siapa kepala pusat LP3H, Bapak Ibu juga sudah paham. Silakan disampaikan dengan baik, pun juga nomor admin terbuka lebar ya untuk Bapak Ibu menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi ataupun usulan. Kami sangat menghargai apa yang Bapak Ibu perhatikan untuk dijadikan perbaikan dalam pengelolaan di LP3H, begitu. Dalam kesempatan kali ini pun kami Pak Dikro ya mewakili kawan-kawan dari pendamping PPH sekaligus LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengucapkan
mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada BPJPH ya Pak Tikro. Mungkin ada dari pendamping kami ataupun dari pengelola LP3H yang mungkin selama ini ketika bersinergi di dalam pelayanan proses atau percepatan proses sertifikasi halal dengan BPJPH, ada yang kurang berkenan kepada Pak Tikro dan juga tim di BPJPH. Kami atas nama LP3H dan juga atas nama para pendamping BPH di bawah naungan LP3H, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya aturkan pada kegiatan pagi hari ini. Selebihnya silaturahmi dan juga halal bihalal keluarga besar LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Semoga acara dapat berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan juga bisa optimal ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendamping BPH dan juga pengurus LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Besar harapan kami Pak Dikro masih bisa ada waktu untuk mungkin memberikan pengantar ataupun sambutan pada kegiatan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Begum Fauziah atas sambutan serta pembukaan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu silaturahmi dan pengarahan dari Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, Bapak Zikro SPTME. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan LP3H UIN Malang, Ibu Nyai, Ibu Begum Fauzia, dan segenap pengurus LP3H, dan jika ada yang mewakili dari pimpinan perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan pengurus LP3H cabang provinsi dari UIN Malik Ibrahim, dan juga segenap para pendamping, ya, para P3H yang telah hadir pada kesempatan silaturahmi dan halal bihalal pada pagi ini. Saya lihat jumlahnya sudah hampir 100 ini. Luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian saya hormati, momentum halal bihalal ini di Indonesia sudah berjalan cukup lama ya. Kalau kita lihat tracking sejarahnya halal bihalal ini dari zamannya Presiden Bung Karno sudah ada di istana halal bihalal. Belum lagi secara tradisi di Indonesia. Nah, dengan perkembangan teknologi halal bihalal juga sekarang sudah bisa kita laksanakan secara virtual. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini saya pribadi dan mewakili rekan-rekan di Pusat Pembinaan Pengawasan BPJPH pada khususnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu amin bi khair minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kami yakini selama aktivitas dalam pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan kegiatan kita sebagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat, melayani Bapak Ibu juga sebagai pendamping dan P3H, pasti ada salah dan hilaf. Tetapi itu semua tidak ada niatan untuk tidak baik. Ya. Sebagai manusia tentunya ada salah dan hilaf. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini juga mungkin ada sedikit yang perlu kami sampaikan
eh, kepada Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan suatu hal bagaimana momentum halal bihalal ini ya bisa menjadi pemicu penyemangat ya trigger Bapak Ibu sekalian nanti dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendamping. Karena apa? Karena tahun 2024 ini banyak hal-hal yang menjadi krusial bagi dalam dunia jaminan produk halal di Indonesia. Di bulan Oktober nanti kewajiban sertifikasi halal sudah mulai berlaku untuk 3 jenis produk. Ya, jadi setelah 17 Oktober ya, tepatnya per 18 Oktober itu kewajiban untuk makanan minuman, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolak makanan minuman, dan juga hasil sembelihan dan jasa penyembelihan itu wajib bersertifikat halal di tahun 2024. Nah, seiring dengan itu, seiring semakin meningkatnya kinerja Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping di seluruh Indonesia, sertifikasi halal pada skema Safe Declare juga eh, posisi hari ini eh, ya bisa dikatakan tinggal tidak banyak lagi gitu kan. Ya, tinggal tidak banyak lagi dan kemungkinan kemungkinan ya estimasi kami dalam waktu 1-2 bulan ke depan sudah habis kuota yang dana pemerintah. Oleh karenanya momentum halal bihalal ini manfaatkan satu skema Bapak Ibu sekalian. Ada skema yang memang kita coba kerjasamakan, kita coba menjadi tambahan dukungan, yaitu skema fasilitasi. Ya, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri ya yang telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri agar eh, masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten, kota itu dapat mengalokasikan dana sertifikasi buat UMK di daerahnya masing-masing melalui APBD. Nah, disinilah peran peran strategis ya dengan momentum halal bihalal seperti ini ya pengurus LP3H cabang ya atau mungkin bisa langsung PP3H-nya ya bisa berhalal bihalal apa namanya menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah setempat untuk bagaimana caranya masing-masing pemerintah daerah di lokasi masing-masing itu menganggarkan dana fasilitasi buat UMKM. Jadi dana safe declare-nya itu dari dana APBD. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi momentum halal bihalal ini, silaturahmi ini juga dijadikan modal sosial ya untuk kita bersilaturahmi dengan instansi terkait. Tetap pada ujungnya adalah kita memperjuangkan, membantu pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, sehingga tidak ada kendala walaupun dana APBN yang ada di BPJPH ini sudah tinggal ya hitungan berapa hari ke depan mungkin sudah habis, maka masih ada waktu kita sampai dengan akhir 2024 untuk mencoba akses lain, salah satunya adalah fasilitasi. Tidak hanya pemerintah daerah, ya kita juga bisa berkolaborasi dengan BUMN, dengan perbankan, dengan perusahaan-perusahaan besar yang ingin membantu UMK mendapatkan sertifikasinya melalui skema fasilitasi. Dan ini nanti bisa dikomunikasikan oleh pengurus LP3H pusatnya ada tim yang membidangi fasilitasi di BPJPH. Jadi sekali lagi ya kami mengucapkan mohon maaf lahir batin pada suasana bulan Syawal tahun 1445 Hijriah ini. Sekaligus kami titipkan semangat silaturahmi dan semangat halal bihalal ini dalam implementasi bekerja sebagai pendamping proses produk halal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Zikro atas sambutan yang telah disampaikan.
Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab, nggih. Monggo bagi Bapak Ibu peserta bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Zikro, bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Baik, ada satu dari Bapak Mardiansyah Jombang, bisa langsung disampaikan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah saya ketik di grup di chat, di kolom chat sebetulnya. Tapi karena diberi kesempatan untuk menyampaikan langsung ke Pak Kapus, jadi saya sampaikan secara langsung. Pak Kapus ngaturaken sedanten kelopatan kalau dalam bahasa Jawa selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Langsung Pak, mohon izin untuk cara bekerja sama dengan BPJPH jika ada pihak itu instansi atau swasta bersedia menjadi fasilitator self declare seperti di program Sehati, mekanismenya seperti apa, Pak? Karena ini mungkin kami sampaikan di Kabupaten Jombang, Insya Allah siap APBD itu bersinergi dengan BPJPH untuk fasilitasi self declare barangkali nanti ketika kuota Sehati sudah tidak ada, nggih. Jadi nanti dari APBD insya Allah bisa dialokasikan karena kami juga sudah berkomunikasi juga dengan Banggar DPRD dan beberapa UPD. Cuman mekanismenya yang kami tidak tahu. Nah ini bagaimana kerjasamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ya, karena nanti saya sebelum 9.30 isi materi di Kementerian Koperasi. Eh, jadi itu nanti mekanismenya secara secara mudahnya gini. Nanti APBD-nya setelah menganggarkan, dananya itu dimasukkan di dalam data di sisi halal ya. Nah, jadi dananya dimasuk ke BPJPH, nanti dapat kode fasilitasi. Jadi yang memberi bantuan itu ya dananya dimasukkan misalnya sekian, misalnya ya 1.000 paket gitu. Nah, berarti kan 230.000 kali 1.000 berarti 230 juta gitu. Nah, dimasukkan ke ke rekening penerimaannya BPJS nanti ada kode fasilitasi. Misalnya fasilitasi kode sekian sekian sekian. Nah, kode itu nanti yang akan digunakan oleh LP3H dan P3H yang udah bekerja sama dengan Pemda setempat. Nah, jadi kode itulah yang akan digunakan sehingga nanti dananya tidak lari ke yang lain. Hanya untuk yang memang udah bekerja sama dengan yang memberi fasilitasi. Nah, nanti si si pendamping si pelaku usaha juga nanti akan diarahkan menggunakan kode itu. Nah, jadi sebenarnya sama, prinsipnya sama dengan yang lain, cuma bedanya ada kodenya aja. Kodenya itu yang untuk menandakan nanti bahwa alokasi dana yang diberikan oleh si pemberi fasilitas itu untuk LP3 pendamping pelaku usaha tertentu dan pelaku usahanya akan memilih pendamping dan dari LP3 tertentu seperti itu. Nanti dari tim fasilitasi ya nanti bisa bisa nanti melalui LP3H pusat ya mengundang untuk memberikan sosialisasi sekaligus teknis teknis di si halalnya gitu. Tapi secara umum seperti itu gambarannya. Nah, nanti dan kita udah berjalan ya dari tahun 2021, 2022. Nah, sehingga nanti insya Allah tidak sulit gitu. Dari Pak Surwan, Ya, oke. Oke. Nggih. Baik. Selanjutnya Dari Pak Surwan, pada mohon izin. Bapak Dr. Munir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf lahir batin dan Waalaikumsalam. pimpinan yang ada di HC Malang maupun yang ada di BPJPH. Langsung saja Bapak, kami sudah mengawali tahun 2023 itu berkoordinasi dengan Mohon Disperindak. izin open cam Pak Munif. Open kamera Pak. Perjalanan, Bu. Oh, ada di perjalanan. Oke, silakan. Oke. Jadi saya sudah mulai Pak 2023 itu mendapatkan fasilitasi dari Disperindak sebanyak 208
UKM, tapi untuk jalur reguler Bapak. Karena di situ menyangkut banyak yang apa ya, yang kritis, bahan kritis. Mulai dari penyembelihan ada RPH, ada RPA dan lain sebagainya. Tapi kami mengalami kendala hingga sekarang di LPH, tanda kutip LP POM itu masih belum clear Pak, karena banyak persyaratan yang harus disiapkan sebagaimana proses reguler. Yang kami ingat sekarang ini, kami sudah beberapa kali datang lagi ke Pemkab melalui Pak Wakil Bupati Gus Mujib, sudah akan memberikan untuk di tahun ini. Sekali lagi kami pertanyaan sama dengan yang pertama, yang harus menghadap kemarin gini Pak, itu nanti kerjasamanya dengan siapa? Kemana? Uang itu ditransfer kemana? Tadi sudah dijelaskan tapi kurang jelas Pak. Karena kami dengan kota pun juga saya sudah rawuh ke teman-teman DPR. Kami secara apa, sampaikan beberapa data-data juga aturan-aturan yang 2004 ini harus berlaku bagi semua. Namun kendala Pak yang kami rasakan, booming untuk sertifikat halal. Booming sertifikat halal di daerah itu butuh disupport lagi Pak, terutama Satgas halalnya Pak. Karena ketika kami tadi malam dipanggil oleh Pak Guyupan PKL Pak, Pak ini loh aku nggak dapat informasi dari mana-mana kalau kami tidak dimasukkan grupnya PKL Pasuruan. Loh, sudah lama. Artinya para penyuluh kan banyak Pak, itu perlu lagi mensupport lagi, menginformasikan lagi, mungkin malah majelis taklim Bapak, biar kami yang pendamping ini tinggal apa ya, komunikasi sudah tidak lagi. Untuk apa sih Pak? Untuk apa sih Pak? Ono aneh-aneh pemerintah. Kalimat-kalimat itu sering muncul Pak. Karena kami juga di Majelis Ulama sudah memberikan informasi berkali-kali, tapi mereka engko Pak lek ono grosokan yo aku ngurus lek saiki gak ono sanksine yo percuma padha wae. Artinya dua hal Pak. Yang pertama mekanisme kerjasama fasilitasi dengan Pemkab itu ya, berikan info yang jelas. Yang kedua untuk apa ya, support atau informasi tentang produk halal ini diperkuat Satgas Halal supaya dikutik lagi Pak, diketuk lagi melalui pusat. Saya kira itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau yang kedua tadi masukan ya, terima kasih masukannya. Ya, nanti kita akan terus upayakan optimalkan fungsi Satgas Halal. Tetapi memang Satgas Halal ini yang ready secara optimal itu baru di tingkat provinsi. Yang kabupaten kota belum semua memang karena memang cukup cukup apa namanya cukup perlu sumber daya. Sementara strukturnya belum ada di tingkat kabupaten kota. Tapi tadi kita upayakan. Sebenarnya kalau untuk wilayah Jawa sudah lumayan, tetapi di luar Jawa masih agak terbatas. Tapi ini masih kita optimalkan dan kita ikhtiarkan ke depan. Semoga di semua daerah Satgas kabupaten kotanya bisa bisa optimal. Lalu yang mekanisme tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti dananya itu dimasuk. Jadi yang bekerja sama itu, jadi gini, Pemda menyediakan dana misalnya ya. Dana itu ditransfer ke BLU-nya BPJPH. Nah, nanti dapat kode. Jadi sebenarnya yang pemegang kuncinya itu mau yang memberi dana. Nanti kode ini nah dikasih dia ke pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini yang akan memilih LP3 dan P3H-nya. Sama seperti kalau daftar biasa. Tapi kan kenyataannya di lapangan, pelaku usaha ini biasanya kalau untuk self declare itu di di apa namanya? Ya dibantu oleh pendamping. Nah, jadi kenyataannya. Jadi kalau secara mekanisme kerjasamanya itu Pemda dengan BPJPH gitu kan. Nah, di lapangannya nanti yang pendamping itu apa namanya mengkondisikan pelaku usahanya. Saya pikir nanti kalau untuk terkait materi teknis tata cara fasilitasi nanti mungkin bisa diundang ya
Jadi dari Pak, LP3 UIN Malang jadi Pak dengan Dikro mohon izin tambahan. enggak, Ketika saya udah mau ngisi materi ini karena saya undangan oh saya ya, di pagi ini oke hanya oke oke, sambutan terima halal kasih Bapak. bihalal Mohon ini. maaf, mohon maaf, mohon maaf. Oke, Iya, saya dan dapat undangannya hanya halal bihalal. Saya udah ditunggu di acara Kemenkop ini. oke Pak, Iya, siap. jadi saya sambutan lebih halal dan sedikit itu. Jadi saya nanti ada materinya dan ada timnya nanti bisa diundang lagi gitu. Jadi saya pikir momentum halal bihalal ini manfaatkan semangat ini bagusnya. Alhamdulillah luar biasa ya. Teman-teman pengurus LP3H dan P3H UIN Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Malang hal lebih halal aja langsung pikir mau kerja ini luar biasa ini. Salut ya. Nah, tetapi ini mantap ya, mantap semangat ini diteruskan dan saya yakin nanti kalau terkait teknis nanti bisa diundang, buat aja undangan khusus nanti ada tim akan diagendakan karena memang lagi gencar ya sosialisasi terkait teknis fasilitasi. Nah, nanti tinggal kita teknis bisa kita ini akan lebih lanjut. Saya pikir itu, saya sekali lagi mohon maaf harus geser ke Zoom satunya dan terkait materi karena dari pukul 9 juga tadi gitu. Terima kasih Bu Bagum dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya mau Terima live kasih Pak duluan. Dikro. Oke, Terima Mohon kasih ya. terima maaf. kasih Pak Kapus. Ya, terima kasih banyak. Oke. Ya, ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Matur nuwun minal aidin wal faizin. Oke. Baik, selanjutnya yaitu silaturahmi, tanya jawab, dan diskusi pendamping produk halal bersama Ketua LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu APT Siti Maimunah M.Pham, serta Ibu Nurun Nairoh. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu semuanya. Sami-sami. Mungkin lanjut mawon untuk tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin ada pertanyaan lanjutan, monggo langsung dipersilahkan mawon di. Mohon izin, saya dari Ponorogo, Ibu. Nama saya Ibu Dika Amalia dari Ponorogo. Mohon izin sebelumnya, saya pendamping produk halal itu sekitar masih baru ya, masih 6 bulan yang lalu itu mulai aktif. Kemudian yang selama ini saya mengurus tentang self declare-nya PU, para PU itu. Yang ingin saya tanyakan itu yang tentang apa itu pemotongan hewan yang di Ponorogo itu banyak pemotongan ayam seperti itu Ibu, dan itu hampir 90% itu belum memiliki sertifikasi halal dari BPJBH. Nah, itu apakah tidak ada kuota gratis misalnya atau program dari pemerintah untuk sertifikasi pada pemotongan hewan atau ayam ini, sedangkan itu dikonsumsi oleh seluruh satu kabupaten itu, Ibu. Nah, itu kan sebagai pemerintah itu kan harusnya bertanggung jawab juga nggih tentang kehalalan dari ayam yang disembelih itu. Nah, itu kan dikonsumsi oleh masyarakat kabupaten, kemudian belum tersertifikasi halal, apakah itu sudah diproses dengan halal atau belum, dengan syariat Islam atau tidak, kan belum pokoknya belum bisa dipastikan. Nah, itu bagaimana seperti itu, Ibu? Apakah kalau misalkan harus membayar, ya biasanya kan para pelaku usaha yang pemotongan hewan itu kan agak berat gitu. Apalagi di atas 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta, itu kan ya mereka akan pikir-pikir berapa kali lah untuk mau mensertifikasi halal gitu. Nah, itu apakah tidak ada program dari pemerintah seperti itu, Ibu? Atau pelatihan misalnya, kalau memang nggak ada sertifikasi, pelatihan bagi pelaku usaha pemotongan ayam atau dan hewan di setiap kabupaten seperti itu, untuk menjamin halal dari hewan yang disembelih. Seperti itu.
Ibu. Matur suwun. Oke, jadi mungkin untuk yang RPU nih, atau rumah pemotong hewan, ini sebenarnya untuk fasilitasi itu nanti bisa bekerja sama dengan dinas, Bu. Nah, mungkin kalau di sini kan ini tadi program fasilitasinya, nggih. Jadi fasilitasinya itu nanti bisa ke biasanya kalau RPU itu dinas peternakan, pertanian dan peternakan ataupun dinas peternakan biasanya, nggih. Oh, Jadi gitu. ke dinas gitu, nggih. Jadi kalau misalkan nantinya untuk berbayar ataupun itu biasanya kan masuknya di LPH ya Bu ya nanti, karena itu kan memang reguler, harus reguler, tidak bisa self declare. Adanya fasilitasi atau tidak, monggo bisa berdiskusi dengan ataupun bisa mendatangi dinas setempat yang misalkan fasilitasinya itu di apa, misalkan bisakah memfasilitasinya di RPU ataupun yang lainnya gitu. Biasanya kalau yang RPU itu lebih ke dinas peternakan tuh. Oke. Nah, untuk Nggih. pelatihan-pelatihannya itu biasanya itu kerjasamanya dengan MUI, Bu. Kadang MUI setempat ataupun dinas dinas peternakan itu biasanya mengadakan pelatihan untuk penyembelihan hewan secara syar'i gitu, Bu. Biasanya gitu. Oh, bagus. Jadi bisa ikut Baik. itu Jadi kalau kami eh, untuk yang memang saat ini kalau yang di LP3H itu memang khusus makanan dan minuman, Bu. Jadi kalau yang reguler itu kan rumahnya sendiri, nggih, di LPH, nah itu memang berbayar. nggih, Kalau kami kan tidak nggih. tidak apa nggih, tidak divisinya beda gitu, nggih, LPH dan LP3H gitu. Jadi nanti misalkan nantinya pasti harus ada auditor, nggih, ataupun nanti ada dari MUI setempat gitu ya, yang nantinya untuk bagaimana cara menyembelih yang baik gitu ya, tidak hanya sertifikat mungkin ya yang dicek. Tetapi teman-teman di Nggih, sini saya kira betul. banyak gitu yang menjadi penyelia gitu sih. Jadi mungkin bisa ditanyakan bagaimana mencari fasilitas gitu. Itu sih Bu kalau yang Nggih. untuk RPU gitu. Iya, baik Ibu. Jadi saya kan sebagai akademisi Ya. juga di Oh, Ponorogo. nggak ada Jadi saya suaranya. tuh merasa terpanggil gitu. Gimana ya ini kok supaya ini bisa sesuai dengan syariat gitu, gitu. Saya jalurnya kemana gitu. Saya makanya sharing di sini. Ya, jadi saya bisa ini ya bekerja sama dengan konfirmasi dulu dengan dinas peternakan setempat dan juga MUI setempat untuk bagaimana supaya uh, uh, penyedia jasa pemotongan ini bisa sesuai dengan syariat dan ada sertifikatnya gitu ya. Nggih. Terima kasih Ibu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali penanya tadi suruh nelpon saya aja, Bu. Saya sudah men-skip Masya 17. Allah. Nah, niki Saya kasih tahu, Bu. ada Dokter Munif, monggo nanti nggih bisa Nggih, nggih. konsultasi. Di grup aktif juga banyak yang bertanya nggih, yang menanyakan di grup juga ada. Nah, ini juga di grup chat juga ada. Yang lain nggih. RPH-nya suruh pindah ke Jombang. Jombang ada fasilitasi gratis reguler dari APBD. Baik, Pak Munif, sambung. Baik, Nggih. selanjutnya dari Bapak Kusnanto. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bos. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, tapi di sini saya tidak mau tanya apa-apa karena aku harus menyesuaikan dengan konteks yaitu halal bihalal. Jadi secara pribadi saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila tulisan saya atau pembicaraan saya yang ada di dalam grup di pendamping itu ada yang salah. Sekali lagi di hari yang fitri ini, di bulan yang bagus ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman yang sudah menjadi pendamping kedepannya lebih baik lagi dan lebih konsisten lagi dalam mendampingi para pelaku usaha. Dan saya ucapkan juga
ribuan terima kasih pada UIN Malang yang sudah membina saya beserta dengan teman-teman sehingga bisa menjalankan tugas sebagai pendamping semaksimal mungkin Pak sampai pada hari ini, dan mudah-mudahan UIN Malang ke depan juga malah lebih bagus dan lebih giat lagi untuk memberikan pencerahan bagi kami selaku pendamping. Nah, kiranya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kusnanto. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan Sini lagi. Bu, saya sudah antri. Oh, nggih, monggo Bapak Iskandar Oke. dari Banyuwangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Bu Bugum, Bu Mai, dan semuanya serta pengurus Halal Center Malang serta semua teman-teman. Ini Bu, yang tadi pertanyaan saya awal sebenarnya sudah terjawab dari Jombang tadi mengenai mekanisme bagaimana peralihan dari ketika nanti fasilitasi dananya dari pemerintah. Pertanyaan saya, apakah kita kan nggak tahu tadi dari Pak BPJPH Pusat tadi menyampaikan kuotanya akan habis dalam beberapa waktu dekat. Tapi kita kan nggak tahu persisnya kapan dan tinggal berapa sih kuota safe declare. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika nanti kuota itu habis, secara otomatis sehati juga sudah ditutup? Gitu. Artinya kita ketika menginput di sehati, maka sudah tidak bisa. Apakah tetap terlayani meskipun misalkan kita nanti pendanaan tidak lagi dari pusat atau dari pusat, karena ngapunten bukan tapi prinsip kami kan ketika sudah ada pendaftar ya, ada PU yang kemudian kita input ya, dia kan apakah ini nanti seperti apa mekanismenya itu. Nah, karena misi kami mungkin karena kami juga satu sisi selain LP3H, kami juga warga besar Kemenak, sehingga misi kami mensukseskan program Kemenak, sehingga kami bekerja melayani masyarakat. Misalkan salary itu kan bonus saja salah satu itu. Jadi mohon dijelaskan apakah ketika kuota sudah habis secara otomatis berarti sehati itu juga sudah dikunci atau ditutup sehingga kita tidak bisa lagi proses lewat jalur sehati itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menjawab ya Pak Iskandar. Jadi yang pertama terkait dengan kuota. Kuota untuk layanan sertifikasi halal program self-declare yang sehati yang difasilitasi langsung oleh BPJPH itu pada bulan 2 akhir atau bulan 3 awal itu kan sudah ada informasi sisa di angka 200.000 ya. Tentunya sekarang pasti berkurang lagi, mungkin di angka 100.000 sisanya. Mengapa sekarang belum terclose atau belum ditutup? Karena proses pengembalian, perbaikan, ataupun penolakan dari sidang fatwa itu kan masih berlangsung. Artinya, kuota tersebut istilahnya ya tinggal menunggu saja proses orang-orang ini mau melakukan perbaikan pengembalian ataupun menunggu penetapan halal dari komite begitu. Lalu apa yang harus dilakukan pada saat jumlah atau kuota yang disediakan oleh BPJPH itu penuh atau sudah terpenuhi kuotanya? Yang pertama, ya Bapak Ibu, pertama yang perlu diperhatikan adalah satu, kok rame ya? Kok enggak bisa?
Bisa tolong Dikonfirmkan dimatikan dulu. dulu ya, yang lain mungkin di mute biar tidak overlapping suaranya. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai pendamping PPH adalah satu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dikro, bisa langsung menghubungi dinas setempat yang atau instansi setempat di wilayah kabupaten kota Bapak Ibu tinggal, yang mana yang bersedia untuk memberikan fasilitasi program sertifikasi halal. Karena Bapak Ibu adalah seorang pendamping PPH, maka Bapak Ibu bisanya memfasilitasi program sertifikasi halal untuk produk yang self-declare, artinya yang berbayar 230.000. Bapak Ibu ketika membutuhkan persuratan untuk mengajukan permohonan kepada instansi atau dinas tempat dapat menghubungi admin untuk meminta surat tersebut. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kami informasikan di sini ada kejelasan tujuan, kemudian ada kejelasan penawaran ataupun permohonan yang Bapak Ibu inginkan pada surat tersebut. Jadi Bapak Ibu silakan mendraft suratnya untuk diforward kepada admin. Jadi admin yang akan menindaklanjuti untuk resminya surat tersebut. Jadi bukan Bapak Ibu membuat pengajuan dengan memalsukan surat dari admin Halal Center ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Karena sudah ada kejadian, makanya saya reminder dulu. Jadi bukan Bapak Ibu membuat surat sendiri kemudian dipalsukan atas nama LP3H Halal Center UIN Malang, tetapi Bapak Ibu silakan meminta kepada admin untuk dibuatkan surat permohonan kepada dinas mana yang mau dituju. Apakah itu harus satu persatu, Bu? Tidak. Asalkan memang Bapak Ibu komunikasinya jelas dengan admin, dinas-dinas mana yang mau Bapak Ibu masuki untuk diberikan surat kerjasama penawaran sertifikasi halal, itu Bapak Ibu pasti akan jelas dan segera direspon ya untuk persuratannya. Tapi kalau permohonannya nggak jelas Bapak Ibu, itu yang biasanya membuat admin harus bingung ini maunya seperti apa begitu. Kemudian yang berikutnya surat tersebut Bapak Ibu dapat bawa kepada dinas setempat di kabupaten kota untuk mengajukan permohonan adanya layanan fasilitasi di sana begitu. Setelah itu, Bapak Ibu, pasti kemudian akan ada invoice atau tagihan pembayaran dari fasilitasi tersebut. Jadi kalau sudah ada kejelasan di sana menyediakan berapa banyak, misalnya 50 sertifikat halal gratis dari dinas atau 100 sertifikat halal dari dinas tempat, maka nanti akan ada tagihan atau invoice pembayaran untuk diberikan kepada Bapak Ibu, ya, kepada fasilitator atau dinas. Selanjutnya, dinas dengan berdasarkan invoice tersebut melakukan pembayaran pelunasan kepada BPJPH senilai invoice yang ada. Gitu prosesnya Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah pembayaran itu dilakukan, Bapak Ibu akan memperoleh informasi tentang kode fasilitasi, tentunya melalui dinas setempat. Misalnya dari Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan misalnya. Mendapatkan kode fasilitasi ABC. Itu informasinya akan disampaikan kepada dinas, bukan kepada pendamping PPH langsung. Jadi di sini komunikasi dengan dinas itu memang harus terkawal dari Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu kontrol ke dinas, apakah sudah ada kode fasilitasi dari BPJPH untuk dinas? Itu Bapak Ibu harus bisa memperoleh informasi tersebut sesegera mungkin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk memproses pengajuan pelaku usahanya dengan memilih kode fasilitasinya sesuai dengan kode yang Bapak Ibu peroleh dari dinas. Jadi pilihan kode fasilitasinya tidak lagi sehati, tetapi sesuai dengan kode fasilitasi dari dinas. Sampai sini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu yang terkait dengan pengajuan fasilitasi dengan kerjasama dinas. Lalu tadi pertanyaan Pak Iskandar, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kuota sudah terpenuhi tetapi fasilitasi belum clear? Bapak Ibu silakan kalau ada pengajuan dari pelaku usaha itu tetap dilayani secara offline dulu. Jangan keburu dimasukkan pengajuan
dengan memilih kode fasilitasi tertentu. Begitu. Karena harus diperjelas dulu. Dia nanti akan kita kawal dengan kode fasilitasi apa. Akan ada banyak pilihan Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang ada dari provinsi itu memberikan alokasi, meskipun jumlahnya tidak banyak. Nah, biasanya kalau seperti ini LP3H yang tidak langsung berinteraksi dengan pelaku usaha itu justru membutuhkan ajuan dari pelaku usaha yang ada di bawah Bapak Ibu gitu. Makanya kalau ada pelaku usaha yang tetap mengajukan, tolong diterima secara offline, jangan diajukan dulu. Nanti kalau ada informasi fasilitasi tambahan itu mungkin bisa dimasukkan di sana Bapak Ibu. Itu yang bisa saya informasikan terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, sami-sami Ibu. Terima kasih informasinya. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi dari Bapak Mardiansyah Jombang. Disilakan. Oke. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Bugum, berarti proses administrasi dengan BPJPH itu dinas melalui LP3H, Bu? Iya Pak, jadi Pak Mardiansyah silakan menghubungi admin Halal Center untuk minta dibuatkan surat yang ditujukan kepada dinas apa Pak. Jadi Bapak list aja, minta dibuatkan surat yang ditujukan kepada dinas A, B, C, begitu ya Pak. Kemudian dimohon ada keterangan di situ permohonannya permohonan apa yang Bapak inginkan. Maksudnya kegiatan apa yang Bapak inginkan untuk dicantumkan di dalam surat permohonan tersebut. Selanjutnya Bapak bisa menyampaikan surat itu kepada dinas tempat atau instansi terkait yang Bapak akan tuju untuk program fasilitasi. Kemudian dari fasilitator tadi akan, kalau memang sudah oke, ya, kalau memang sudah oke, nanti kita akan mengajukan surat permohonan layanan fasilitasi tersebut kepada BPJPH. Kita buatkan surat. Jadi intinya kalau udah clear Pak Mardiansyah nih, oke Bu, sudah clear jumlahnya sekian SH yang akan difasilitasi. Nah, baru itu akan kemudian kita bersurat kepada BPJPH. Ya, permohonan layanan fasilitasi pada dinas ABCD begitu sebanyak sekian sertifikat halal. Gitu Pak. Nanti kita menunggu balasan dari BPJPH. Ya, kita menunggu balasan dari BPJPH berupa tagihan invoice atau invoice untuk pembayaran sekian SH itu tadi. Nah, kalau sudah itu dibayar, maka kita akan bisa mengakses kode fasilitasi tersebut di akun si halal. Nah, ini sifatnya kalau memang Bapak Mardianto dan tim yang mengajukan, maka kode fasilitasi itu jangan dibocorkan kepada para pendamping yang lain. Kalau memang itu fasilitasinya Bapak yang ngurus. Oh, pasti Bu. Oke. Ya, jadi begitu. Jadi begitu juga Bapak Ibu di kabupaten kota yang lain. Kalau memang Bapak Ibu yang mengurus untuk mendapatkan kuota tersebut, ya silakan dikomunikasikan dengan dinas, kode fasilitasinya tidak di open public, begitu. Oke, terima Ya, kasih Bu Bugum, karena minggu depan insya Allah ada komisioning di Badan Anggaran DPRD. Jadi mohon izin untuk ini kami sampaikan ke sana. monggo. Ya, Baik, apakah masih ada pertanyaan? mana ya nomor itu? Sepi. Oke, Mungkin baik, yang di chat karena bisa dibaca Bu, itu ada pertanyaan di chat. ini ada yang resen dari Samhati Hasan. Ini Bapak atau Ibu nih? Monggo, disilakan. Mohon maaf, suaranya belum masuk nih. Dari Bapak Samhati Hasan. Suaranya masih belum masuk.
Baik, mungkin saya lempar ke Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Bang Somad tak tanya ta? Semua udah Iya. ditanyakan, ngikut saja. Oke. Baik, Ya, karena kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ya. ditanyakan atau didiskusikan. Kalau di grup itu kayak banyak pertanyaan, kalau udah gini kok pada diem ya Pak Rosidi ya? Lah iya Bu, khususnya yang tanya itu loh, yang terkait pencairan gitu loh. Ya kenapa kalau Awalnya udah. pada rame gitu ya, giliran udah difasilitasi Zoom, begini tuh pada diem chat gitu. Zoom, Kan dibaca chat rame. Zoom. Wan ini nang grup Kepahamannya tatap muka karo bubegu gak ono sing wani. Padahal aku tuh ramah PKI dan tidak sombong begitu ya. Iya Ya, kan? Bu, itu Bu kembarannya Bu, tanya Bu. Bu Begum tuh kembarannya di chat tanya itu. Yang PKL di lapangan bagaimana nasibnya? Kan tidak terdata di dinas kebanyakan. Ayo. Tergantung dari masing-masing dinas. Kadang-kadang dinas itu hanya memberi kuota tanpa ada data pelaku usahanya. Jadi kalau misalkan seperti itu, usulan dari pelaku usahanya dibuat dari daftar kita sendiri, kita yang nyari. Tuh sama dengan yang dialami Pak Munif itu beberapa waktu yang lalu yang di Pasuruan. Itu kuota 200 pelaku usaha. Nah, 200 pelaku usaha itu bukan dikasih dari dinas listnya. Pak Munif sendiri yang mendata 200 pelaku usahanya begitu. Oh, siap laksanakan. Itu Dinas itu nggak punya data asline. betul. Dinas itu Golek datanya dhewe. nggak jelas. Betul, betul. Updatean kita data dinas itu. Oh, berarti data itu dari kita sendiri, nggih? Dari kita sendiri. Nanti moro-moro dinas malah akan jaluk rekapitulasinya. Biasanya Ya. begitu Bu Begum. Ya, Oh, nggih, siap. Terima kasih. nggih. Begum, Bu Begum Nggih. kapan nak kajian lagi? Oh, nggih, Pak. Nggih, Oh, Bapak. udah dijak aku. Insya Allah, makanya kalau mau ke Panjen lagi, kami informasikan. Mungkin yang dalam waktu dekat arahnya Surabaya Sidoarjo ya, Surabaya Sidoarjo, kemudian Probolinggo Situbondo, Bulan depan Banyuwangi. Jombang Bu. Saya Probolinggo Probolinggo. mampir nggih. Kalau Jombang saya tiap minggu pulang, Pak. Jombang Mojokerto? Probolinggo. Mau Jakarta Jombang dilewati ae wes. Pak Mardiansyah, saya tiap Sabtu Minggu pulang. Soro Kang diliwati tok Kang. Rencana bulan depan itu ada penyerahan SH di Wonosalam. Menurut rencana dihadiri Jombang 1. Nah, kalau Jombang 1 hadir ya idealnya Bu Begum juga rawuh. Ya, aku Cuman diundang kita, dong. nah ya, Kalau cuman ada kita undangan kita ya aku masih belum hadir. kita masih belum tahu tanggalnya berapa. Tapi ya yang jelas karena ini bulan April ya musim durian sudah lewat. Jadi Iya, betul. duriannya karen-karen saja. Oh, kaisok nyawani duren kan. Nah, itu yang saya takutkan. Kalau Bu Begum rawuh pulang nggak saya bawakan durian kan saya dosa besar nanti. Gawani kerepek tahu. Ya, insya Allah bulan depan. Terus kalau bulan setelah Idul Adha itu nanti di Kecamatan Bareng juga ada penyerahan SH di Agrowisata Balai Tani itu juga nanti akan dihadiri anggota Komisi 3 DPR RI. Ya, kalau ada pejabat-pejabat itu ya Bu Begum juga nanti akan kita atur supaya rawuh. Boleh. Assalamualaikum Bu Begum, nyambung Bu. Sebentar Pak Munif. Jadi kalau Jombang sebenarnya kita itu tiap minggu pulang Pak Mardiansyah. Jadi saya Sabtu Minggu pasti lebih banyak waktu di Jombang. Pak Mardiansyah. Saya semerap dalamnya Bu Begum kok. Yo. Waduh, bahaya kalau tahu rumah saya. Nanti saya di demo di sana. Monggo Pak Munif, Bu Samhati apakah sudah bisa open mic ya? Siapa? Ini yang pakai nama Pak Samhati Hasan ini loh, kok suaranya nggak terdengar ya? Wah iya, saya aja Bu yang terdengar Bu. Bunda, Pak gini. Munif sabar dah lah Pak. Aku mau dan ini gak di open kameranya, aku rak lego Pak Munif asli. Ya Bu. Pak Munif alasan ning dalan padahal ning kantor. Masih belum bisa masuk nih suaranya. Mohon Bu, juga Pertanyaannya bisa diketikkan di Ada tapi nih Bu.
kita masuk open mic-nya, Takut di situ ketemu. ada ngetik tulis sehingga diketik aja sehingga nanti terrespon apa yang jadi pertanyaannya itu. Makasih. Nggih. Bu Samhati Ini bisa ditulis di chat ya pertanyaannya. udah saya buka Bu, langsung aja Bu. Ini barusan setelah saya maturkan jenengan sama Kapus tadi, saya langsung kontak teman-teman Pegadaian Bu, yang selama ini kita menjadi mitra di MUI, sama juga BSI. Saya sampaikan, tinggal berapa per SH-nya Pak Munif? Tolong Bu, nanti kalau itu ada surat dari LP3H menyebut per itemnya, per PU-nya berapa itu, biar kita tidak ada tidak muskilat gitu loh Bu. Bisa jadi kita ngomong 3,5 atau berapa. Mohon izin berapa Bu? Yang pasti Bu. 2,5 Loh, atau kan 300. tergantung Bapak mau ngajukan untuk 230. programnya apa. Enggak, per Kategori PO-nya Bu, per PO-nya. Ini SD apa reguler? bukan reguler, yang sehati. Saya declare 230 Pak Munif. 230 kalau self declare. Itu semua sudah lah Bu ya, sudah ya semua. Sudah. Iya, Kan kalau ya, self declare bayarnya langsung ke BPJPH, Pak. betul, ya. Tapi mohon nanti Nanti rincian untuk pendamping PPH-nya kan dapatnya transferan dari BPJPH, Pak. betul. Mohon nanti menyebut item atau nominal Bu ya, di yang akan saya mintakan ke admin. Adminnya siapa Bu? Nomornya berapa biar saya bisa Udah pastikan lama gitu. itu diumumkan berkali-kali. Itu tadi yang nge-share informasi dan layanan tadi itu kan nomor admin itu. Oh iya. Yang terakhir Bu. MC kan ya admin. Bu, yang terakhir ini Bu, Guru takon admin sopo sih Pak. Bu, saya enggak yakin yang muncul di layar ini Bu Bukum yang Bu dulu. Ratwi jawab. Ini Bu Bukum yang baru apa yang lama Bu? Kenapa Sungguh Bu. emangnya? Ini Tambah saya, kurus. saya share ke Muslimat Jatim, katanya ini apa betul Bu Begum? Kok enggak sama dengan yang kemarin-kemarin itu. Tambayu ya. Kandani kok ya Pak Somad yo. Tambah kurus ya? Iya bener. Iya kurus betul. Bu, pipinya kelihatan beda. Pipinya itu loh beda. Puasanya temenan, Pak. Manglingi, tambah muda. Apian yang sekarang Bu. Bu, cantikan yang sekarang. Cantikan yang sekarang. Sekarang, manisan sekarang. Kandani kok semuanya begitu. Beda ditandatangani pencairan. Loh, pencairan itu posisinya sudah bukan di kami Bapak Ibu, posisinya sudah di keuangan, di bendahara, nggih. Bu Nurun mungkin nanti bisa memberikan respon ya di grup pendamping BPH. Ada Bu Nurun? Ada bergabung? Nggak usah, Bu. Mohon izin, Bu. Penasaran, Bu. Kalau masalah pencairan bisa langsung di tag Bu Nurun Nayirah. Mohon izin. Nggak usah, Bu. Biar penasaran, Bu. Nggih, Bu Nurun mungkin bisa informasi terkait progres pencairan. Dan ngarep-ngarep, Bu. Nggak usah, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mungkin saya banyak salahnya, apalagi terkait pencairan yang belum cair-cair ya Bapak Ibu. Hari Kalau nggak ini gitu nggak rame grupnya, Bu. ya, yang khususnya yang 2023 kan sudah saya sampaikan, sudah saya ajukan di ke rektorat itu sebelum Lebaran. Sudah saya ajukan hari terakhir itu hari Jumat kalau tidak salah sebelum Lebaran. Saya ajukan. Kemarin hari pertama masuk kantor kan sudah ada yang cair tuh Bapak Ibu yang 2024. Nah, itu. Kemudian yang 2023 hari ini tadi barusan saja saya di WA sama keuangan. Saya diminta rekap nominatif, artinya sudah mulai proses ke bank Bapak Ibu. Jadi ditunggu hari ini atau besok ya yang 2023 yang awal. Yang saya ajukan yang sebelum Lebaran. Insya Allah hari ini atau besok sudah ada pentransferan Bapak Ibu. Karena hari ini tadi barusan saja saya diminta rekap nominatif dari keuangan. Jadi artinya sudah ada lampu hijau ya Bapak Ibu ya untuk 2023. Kemudian yang 2003 yang sisanya saya cek di Sihalal masih proses pengajuan belum disetujui oleh BPJPH. Dan yang 2024 ada 2 pengajuan yang sudah masuk di rektorat, jadi tinggal menunggu saja Bapak Ibu terkait minggu depan atau minggu ini. Nah itu saya tidak bisa mengontrol karena biasanya saya konfirm ke misalnya stafnya rektor, stafnya wakil rektor pasti jawabannya ditunggu ya Mbak, urusannya tidak hanya Mbaknya saja begitu. Jadi
gitu. Jadi mohon ditunggu. Tapi kalau sudah di keuangan, biasanya keuangan pasti ngasih tahu saya, Mbak Nurun mohon dikirim nominatif. Nah itu artinya sudah proses mau pencairan dari bank ke rekening Bapak Ibu. Jadi ditunggu yang insya Allah hari ini atau besok sudah transferan yang tahun 2023 yang awal. Karena 2023 ini bertahap, kemarin ceritanya dari BPJPH tidak langsung memunculkan nama PU-nya. Mungkin masih ada beberapa yang direview BPKB lagi gitu ya. Jadi kemarin ada 2023 itu yang awal yang sekitar 3.000 sekian SH yang sudah saya ajukan itu. Kemudian berikutnya ada sekitar 68 SH. Terakhir kalau nggak salah kemarin saya lihat ada 23 SH yang kami ajukan. Jadi mohon ditunggu. Nah, terkait proses pencairan yang masih di LP3 ini karena memang tidak hanya karena kan pendamping tidak hanya di LP3 UI Malang saja ya Bapak Ibu. Di luar sana juga banyak yang belum melakukan update. Sepertinya yang belum update itu yang tidak terlalu aktif sehingga ketika mereka belum buka sama sekali akunnya, pasti belum diupdate. Nah, itu masalahnya. Yang jadi permasalahan adalah beberapa oknum pendamping yang belum mengupdate. Ini yang membuat kendala dari BPJPH belum bisa transfer langsung ke pendamping. Itu masalahnya. Jadi, barangkali mungkin di LP3 UIN sudah semua, tapi di beberapa LP3 lain ada masih beberapa yang belum update. Itu yang menjadi kendala sampai saat ini. Kemarin terakhir BPJPH rapat dengan Bank Mandiri yang menjadi pemenang dalam hal proses pencairan ini, masih itu kendalanya, yaitu ada beberapa pendamping yang belum update karena sudah dicoba 2 kali Bapak Ibu. Pertama yang sebelum puasa itu gagal, banyak yang invalid sehingga tidak bisa dilakukan transfer, akhirnya balik lagi ke LP3H. Kedua itu setelah Lebaran kemarin juga dicoba sama BPJPH, maksudnya Bank Mandiri, masih tetap saja, artinya masih ada beberapa kendala yang invalid dalam nomor rekening karena belum diupdate. Itu Bapak Ibu. Berita dari saya tentang pencairan insentif Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Oke. So, selanjutnya ini ada yang resen dari Bapak Arif. Monggo disilakan. Mohon Bapak izin. Arif. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Momen Lebaran, mohon maaf lahir batin. Nah, Bu, terkait yang 230 untuk self declare itu apakah khusus lembaga atau khusus dinas? Pripun nggih? Untuk semacam perkumpulan, contoh ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, APLI. Itu kita ada anggota APLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, untuk mengajukan untuk self declare. Kalau anggota APLI ini bayar sendiri 230 itu apakah bisa? Baik, Bapak. Kalau layanan pembayaran 1 per 1 orang itu kan belum bisa. Jadi harus institusi atau community ya, komunitas. Jadi misalnya kayak AKLI kalau memang dia secara legal formal itu sudah punya perizinan atau legal formalnya dia sebagai community, ya bisa mendaftarkan fasilitasnya atas nama AKLI. Adapun kalau tidak bisa, Bapak Ibu bisa atas nama LP3H. Jadi LP3H mengajukan fasilitasi atas nama LP3H. Nah, itu orang-orangnya dari Bapak Ibu. Silahkan. Pun juga memungkinkan kalau misalnya Bapak Ibu ternyata ada pelaku usaha yang kepingin dapat SH, aku kelamaan kalau nunggu fasilitasi, aku bayar sendiri aja Mas, gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa tampung untuk diajukan melalui fasilitasi LP3H, begitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kan kadang ada para pelaku usaha yang kepingin diulang Bu, kurang deng. Pak, jangan terpesona sama saya Pak, diperhatikan penjelasan saya ya Pak ya. Subhanallah. Menakutkan seorangnya niku. Jadi begini maksud kami. Kadang-kadang ada pelaku usaha itu kan yang kepingin dapat sertifikat halal, tapi dia pingin cepat. Jadi dia tidak menunggu ada program fasilitasi, dia mau membayar.
ya, dia mau membayar untuk pengajuan dirinya sendiri. Misalnya, saya jualan nugget atau kerupuk misalnya, saya punya produksi kerupuk, saya kepingin ini diajukan melalui program self declare yang 230 gitu. Saya nggak nunggu fasilitasi dinas, saya kepingin itu saya bayar sendiri begitu. Nah, melalui siapa? Maka fasilitasinya bisa diajukan melalui LP3H. Ya. Jadi LP3H akan mengajukan sebanyak sekian pelaku usaha, sebanyak sekian sertifikat halal, begitu. Tetapi itu pelaku usahanya yang membayar sendiri. Karena kalau sendiri kan mboten sakit ya Bapak Ibu ya, diajukan sendiri. Jadi harus ada community, institusi atau dinas yang menaungi, gitu. Nah, kalau misalkan dinas, Bu, ini misalkan contoh dinas koperasi misalkan, adakah aturan batas minimal jumlah penerima fasilitasi yang diterapkan BPJPH? Misalkan contoh nih, kemarin Pak Bu, waktu saya apa namanya halal bihalal dengan salah satu anggota DPRD di Jombang itu, dia ngomong begini, Mas, aku punya Jasmas, aku punya dana jaring aspirasi masyarakat, besarannya nggak banyak, cuman 25 juta. Misalkan itu dipakai untuk fasilitasi self declare bisa tak? Berarti kan dapatnya mungkin hanya 100 PU ya. Kalau dengan budget segitu, nah 100 PU ini bolehkah diajukan ke BPJPH dengan jumlah yang sedikit itu? Baik, Pak Mardiansa. Boleh, Bapak. Jadi tidak ada batasan jumlah minimum fasilitasi yang diajukan. 25 PU, 50 PU, itu boleh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dapat bantuan dari anggota DPR, anggota DPRD, itu kan nggak mungkin diajukan atas nama anggota dewannya ya suratnya. Ya, Nah, biasanya itu lewat dinas bisa itu, Bu. bisa lewat dinas atau bisa lewat LP3H, Pak. Kalau pembayaran sebenarnya sistemnya lebih gampang kalau lewat LP3H. Kalau lewat dinas itu pengalaman Pak Munir kemarin ya, beberapa itu agak riweh ketika proses pencairan untuk pengajuannya gitu sehingga agak butuh waktu. Nah, jadi boleh diajukan lewat LP3H, Pak. Nah, nanti adapun kalau misalnya anggota dewan tersebut ingin namanya sebagai orang yang memberikan bantuan fasilitasi itu tetap disebutkan, ya berarti di proses penerimaan sertifikat halalnya beliau dilibatkan. Gitu. Berarti kesimpulannya sebetulnya paling enak itu dana non budgeting ya, atau non plat merah maksudnya. Paling enak diajukan lewat itu dan pembayaran langsung dari LP3H, Pak. Jadi Ya dari berarti beliau tepat idenya Pak Munir tadi, kerjasama dengan Pegadaian BUMN langsung kan, baik direct, enggak terlalu banyak alur birokrasi yang dilewati. Nah, itu problemnya. Kalau dinas itu kan kadang agak panjang ya Pak Mardiansa, kan beberapa kali ya dengan dinas ya. Itu kan kadang sampai lama nggak cair-cair Ya dulu Bu, ya Pak. honor saya 6 bulan belum cair, Bu. Honor yang mana ini? Bukan dengan Nyindir. Nyantai. Beda kue Mesti Bang cair Somad, nanti. beda kue. Kuenya ada sendiri. Iya, ya seperti itu. Jadi lebih enak malah kalau dari anggota dewan atau apa atau istilahnya yang tidak dari pemerintahan itu diajukan lewat surat permohonannya atas nama fasilitasinya LP3H gitu. Itu lebih cepat Pak malahan. Paling enak kantor zakat, Bu. Ye. Dan bisa kita maksudnya agak push gitu loh kalau misalkan apa atas nama LP3H itu ya. Karena kan mereka akan berkomunikasinya dengan kita langsung untuk kode fasilitasinya. Gitu. Pertanyaan terakhir, Bu, apakah dengan kode fasilitasi non sehati di komite fatwa itu ada pengecualian untuk sidang fatwanya? Kalau iya, ya lebih baik pindah ke non sehati lebih cepat daripada menunggu sehati berbulan-bulan nggak terbit-terbit. Kalau seperti itu nanti harus ditanyakan ke BPJPH ya Pak. Tapi setahu saya fasilitasi itu tetap masuk di komite ya, sidangnya tetap masuk di komite. Kalau di komite itu prinsipnya apa yang masuk ke permohonan yang dimohonkan kepada kami untuk disidangkan itu yang kita sidang. Tetap artinya kalau mau mengendalikan dalam tanda petik minta yang kode fasilitasi ini segera disidangkan, itu komunikasinya dengan BPJPH, Pak. Nah, nanti LP3H bisa, kalau misalkan itu di bawah naungan LP3H UIN Malang, berarti nanti misalnya Bu Muna atau Bu Nayir atau adik-adik di info admin itu yang akan menghubungi BPJPH, minta dikawal untuk yang kode fasilitasi itu.
Gitu. Kalau yang di komitenya itu pokoknya kalau udah masuk permohonan ke kita untuk sidang itu yang kita sidang. Artinya kalau kode fasilitasi itu masuk ke kita ya baru kita bisa sidang. Gitu, Pak. Oke, siap. Pak Nggih. Munif, kita ngamen habis ini ya, Pak Munif cari fasilitator. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Sudah ya? Cukup? Pak Arif Wirosableng tadi mana? Udah hilang ya? Dalam masih Cukup Ibu. Masa Kediri itu, Bu. boten. Udah clear ya? Sampun. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya mohon izin. Nggih, sama-sama Ibu. Izin juga Ibu. Oke. Monggo Bu MC. Foto dulu. Yang ramai biar di grup aja, Bu. Oke. Alhamdulillah nggih, Ramaikan Bapak grup. Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony pada acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Keluarga Besar LP3H pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto.